Ketemu lagi kita di siang hari ini. Kita akan membahas tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memuliakan keluarganya, memuliakan istrinya, anaknya, cucunya, gitu ya. Ini seperti apa? Bahkan menantunya pun semuanya tidak lepas dari perhatiannya beliau. Jadi beliau kalau sama istri, iya memang romantis, memang gitu ya. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan bagaimana mesranya Nabi terhadap pasangannya. Namun juga terhadap anak dan cucunya, Nabi pun punya perlakuan yang manis semuanya, gitu ya. Karena memang tidak ada pribadi yang lebih berakhlak mulia melebihi akhlaknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya langsung saja ya, kita share screen untuk mengefisiensi waktu kita. Ya. Bagaimana Rasulullah bersikap begitu manis dalam memuliakan keluarganya. Tentu sikap manisnya Nabi disertai dengan tanggung jawab, bukan sekedar memanjakan, bukan sekedar main-main saja, tapi tetap dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga sikapnya beliau itu menjadi landasan hukum syariat Islam, ya. Karena tindak tanduknya Nabi selalu menjadi sumber hukum. Kalau Nabi pernah menganiaya, nanti akan jadi berarti boleh menganiaya, kan gitu. Maka Nabi sangat menjaga akhlak beliau. Yang pertama, Nabi tidak ragu ya makan dan minum di bekas tempat makannya istri. Kadang-kadang ada suami dan istri itu yang jaim-jaiman ya. Kalau sendoknya habis dipakai suami, ada istri yang geli gitu mau pakai sendoknya, ada ya. Atau misalnya istrinya habis minum pakai sedotan gitu, suaminya dihapus dulu bekas sedotannya istri baru diminum, ada yang seperti itu. Tapi si Nabi enggak. Nabi ingin menunjukkan rasa mesranya kepada istrinya dengan meminum di mana tadi istrinya itu meminum. Kebetulan nih ada gelas nih. Ini misalnya ya. Ini kan gelas nih. Nah, saya minum. Kebetulan haus ya, sekalian minum. Nah, saya minum kan sebelah sini nih bekas minumnya. Kalau saya berikan kepada suami, nanti suami minumnya dicari. Tadi bekas minum istri saya yang mana? Oh ini. Nah disitulah, dan dia tunjukkan pada istrinya. Nah seperti itulah Nabi. Nabi sengaja nyari tempat bekas minumnya Aisyah tadi mana ya? Saya minum di situ gitu ya. Jadi untuk menampakkan bahwa sebegitu mesranya perlakuan Nabi kepada istri beliau, nggak ada jaim, nggak ada jijik, nggak ada gitu. Malah istri digituin sama suami malah seneng. Coba kalau ada suami ngelihat bekas istrinya ngambil tisu diusap-usap dulu baru minum, bisa tersinggung tuh istrinya, ya kan? Tapi Nabi nggak, dicari tempat bekas minum istrinya. Bahkan sampai ada yang di lagu ini ya, lagu Aisyah istri Rasulullah ya, sampai ada lah di salah satu baris liriknya. Ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'ta bil ina'i fa asyrabu minhu wa ana haid. Terkadang Rasulullah disuguhi sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Jadi di mana Aisyah habis ngegigit itu daging, Nabi nyari, digigit sama Nabi gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan bekas istri, itu nggak ada masalah gitu. Jadi sampai ini jadi sebuah cerita tersendiri dari Sayyidah Aisyah gitu ya. Dan Sayyidah Aisyah itu menceritakannya dengan sukacita, saking gembiranya. Perempuan itu kalau habis diperlakukan baik sama suaminya, pengennya diceritain ke dunia. Dan ini memang sampai pada kita, cerita kemesraan ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kenapa di sini disebut dalam keadaan haid? Ini penting informasi ini. Karena di masa Nabi itu, perlakuan orang-orang Arab jahiliyah itu terhadap istrinya itu sangat buruk.
Kalau istrinya lagi haid itu boro-boro mau makan bekas istri gitu ya, serumah aja ogah, istrinya diungsikan dulu selama haid. Kalau udah selesai haid baru dipanggil lagi ke rumahnya gitu. Nah, tapi kalau ketika Nabi menyebarkan risalah Islam nggak begitu. Nah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh memperlakukan istri kalian kayak gimana pun, yang penting nggak berhubungan badan aja. Gitu ya. Tapi kalau orang-orang Yahudi di masa itu, wah, boro-boro ya. Boro-boro sekamar, serumah aja ogah. Boro-boro sepiring berdua, boro-boro ngegarap bekasnya gitu. Tapi Nabi memberikan suatu contoh yang baik bahwa wanita yang haid itu bukan wanita yang najis cuma darahnya doang. Itu pun udah pakai pembalut, gak ada masalah, gitu ya. Kemudian ini dia. Yang kedua, tentang mengusap air mata kesedihan istri. Suatu ketika Sofia bersama Rasulullah dalam perjalanan, sedangkan hari itu adalah bagiannya. Jadi ini jatah perjalanannya Nabi sama Sofia. Tetapi Sofia sangat lamban sekali jalannya. Lantas Rasulullah menghadap kepadanya, sedangkan dia menangis dan berkata, "Engkau membawaku di atas unta yang lamban, wahai Rasul." Kemudian Rasulullah menghapus air mata Sofia dengan kedua tangannya. Jadi ceritanya, Sofia itu kan bukan dari kalangan Arab ya. Nah, kalau orang Arab itu naik kuda cepat, naik onta cepat. Tapi Sofia itu dari kalangan non-Arab, dia dari Israel. Ya, dia kan anaknya Raja Yahudi di Israel yang diperistri oleh Nabi dan masuk ke agama Islam, dan pengikut-pengikut kerajaan tersebut masuk ke dalam agama Islam sejak Nabi memperistri Sofiyah binti Huyai. Ceritanya Sofiyah ini kalau naik onta itu nggak secepat orang-orang Arab. Nah, Nabi orang Arab, kalau naik onta agak cepat. Sofiyah lambat banget, ya. Tapi begitu Nabi berjalan sama Sofiyah naik onta gitu kan sama rombongan, Nabi nyari Sofiyah di sampingnya, mana dia, nggak ada. Ternyata ada di belakangnya gitu. Ada di belakang, ketinggalan Sofiyah ini. Terus ngambek Sofiyahnya, ngambek nyalain Nabi. Yang salah dia, yang disalahin Nabi gitu. Nabi sih, saya dikasih unta yang lambat nih gitu ya, sambil dia nangis gitu kan. Sebetulnya yang salah bukan untanya, emang Sofiyanya yang lambat gitu. Tapi Nabi nggak peduli disalahin, bodo amat. Karena yang terpenting ketika istri ngambek, itu bukan dicari siapa yang salah. Yang penting ngambeknya hilang dulu aja, hapus dulu aja air matanya, peluk aja dulu, kasih aja dulu apa yang dia mau. Itu dulu yang penting. Soal siapa yang salah nggak penting. Nabi disalahin nama istrinya, nggak merasa harga dirinya turun tuh. Lain sama bapak-bapak zaman now kali ya. Disalahin nama istrinya, lu yang salah, gue disalahin. Apaan sih gitu ya. Oh, Nabi enggak. Udah Nabi deketin aja Sofia. Kenapa Sofia? Lambat ya untanya. Oh ya sudah, dihapus air matanya, dipeluk, dihibur dulu. Ya, jadi tidak penting ketika istri ngambek itu, tidak penting siapa yang salah, yang penting hilangkan dulu kesedihannya. Dan Nabi tidak merasa harga diri beliau turun dengan memperlakukan istrinya sedemikian rupa. Ya, nggak apa-apa, baper dikit ya Mbak Dia, nggak apa-apa. Lalu kemudian Rasul juga tidak memaksakan istri dalam melayani beliau ya. Maka dalam satu hadis disebutkan dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu masuk ke dalam rumahku, kata Aisyah, lalu Nabi bertanya, "Hal indakum syai'?" Hai, kalian itu ada nggak yang bisa dimakan nih di sini hari ini? Hal indakum, kalian itu maksudnya kepada Aisyah. Jadi istri-istrinya Nabi itu semuanya dikasih pelayan sama Nabi. Kalian pada punya sesuatu buat saya makan nggak? Lalu kata Aisyah, "Qulna la." Kami menjawab, nggak ada ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Fa inni idzan shaim. Fa inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa aja. Ngalah Nabi. Coba bapak-bapak zaman now ya. Pulang nggak ada nasi, di atas meja kosong. Wah, istrinya dimaki-maki. Jam segini belum siap makanan, ngapain aja seharian? Nah, kerja kagak, ya nonton drakor mulu. Masak mana masak? Wah, istrinya dikata-katain nggak becus lah, segala macam duit bulanan dikoreksi lah ya. Nah, Nabi mah nggak begitu, kata Nabi. Oh, belum ada yang bisa dimakan, ya udah saya puasa aja, selesai masalah gitu.
nggak usah diperdebatkan. Kalau istrinya belum bisa menyiapkan makanan di jam yang segitu, Nabi tahu, oh berarti ada hal lain yang menyibukkannya. Atau mungkin beras habis kali. Kalau beras habis kan emang kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jadi Nabi ngalah aja udah, saya puasa aja. Dan dari sinilah datang sebuah hukum syariat. Bolehnya berpuasa sunnah diniatkan dari siang. Ya, asalkan dari subuh belum makan, minum, dan melakukan hal-hal yang batalkan puasa lainnya. Kalau puasa wajib kan niatnya harus dari malam tuh. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh dari siang ya. Jadi kalau hari ini jamaah semuanya belum makan, belum sarapan ya, belum minum pokoknya, belum melakukan hal yang batalin puasa dari subuh, jam segini boleh niat untuk puasa sunnah. Ya, ini dari kisah background ceritanya itu. Kemudian berikutnya lagi, Rasulullah tidak sungkan untuk tidur di pangkuannya istri, bahkan sekalian murojaah hafalan di pangkuan istri. Ini kan so sweet banget ya. Bahkan istrinya dalam keadaan haid gitu. Jadi istrinya Nabi dalam keadaan haid, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, nggak bisa pegang mushaf. Lalu Nabi tidur di pangkuannya Aisyah sambil memurajaah Al-Quran. Ya. Yada'u ra'sahu fi hijri fayaqra'u wa ana haid. Nabi meletakkan kepalanya di pangkuanku kemudian membaca Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak yang mau murojaah biar cepat selesai murojaahannya mungkin kudu dipangku sama istrinya kali ya. Gitu ya. Ini boleh juga nih gitu. Kemudian perlakuan Nabi pada istrinya juga senang banget Nabi disisir sama istri. Ya kadang Nabi bisa sih nyisir sendiri, cuman Nabi ingin menunjukkan rasa butuhnya beliau pada istri. Sisirin dong gitu ya. Nah, dulu aku menyisir rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid. Sekali lagi dalam keadaan haid. Jadi bahkan ketika Nabi itu lagi itikaf. Nabi lagi itikaf di Masjid Nabawi, rumahnya Aisyah dengan Masjid Nabawi itu kan nempel ya. Karena Nabi itikaf, Nabi tidak ingin membatalkan itikaf. Nabi tinggal ketok-ketok jendela rumahnya Aisyah. Begitu dibuka jendela pintunya, Aisyah dari balik jendela menyisir rambutnya Nabi. Ya, jadi Nabi tetap bisa disisir. Istrinya di rumah, Nabi ada di masjid. Kenapa? Karena tembok masjid sama rumahnya Nabi nempel. Ya, kalau pengen tahu di mana rumah Aisyah, sekarang ke Masjid Nabawi aja, di mana Nabi dimakamkan, itulah rumahnya Aisyah. Karena Nabi dimakamkan di dalam rumah Aisyah, ya disitulah nempel banget gitu sama Masjid Nabawi di masa itu. Kemudian berikutnya lagi Nabi suka ngantar istrinya, apalagi kalau malam-malam ya. Jadi ibu-ibu di sini kalau sering minta dianterin sama suami kemana-mana nggak apa-apa. Bilang aja ke suaminya, Mas, mau ngikuti sunnah Nabi nggak? Kemana? Anterin dong ke salon kek, gitu ya. Anterin shopping kek, gitu. Nganter istri ternyata itu juga sebagian dari perlakuannya Nabi pada istrinya. Suatu ketika Nabi berada di Masjid Nabawi sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya. Kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda pada Sofia, Sofia jangan buru-buru, nanti aku anterin. Nah sekali lagi ya, jadi istri-istri Nabi yang lain kan orang Arab, langkah kakinya cepat-cepat. Sofia itu tidak setinggi mereka, kakinya tidak sejenjang wanita-wanita Arab, langkah kakinya pelan-pelan, pendek-pendek. Selalu ketinggalan dia kalau jalan. Makanya Nabi bilang sama Sofia, udah jalannya biasa aja, nggak usah dicepetin. Tidak usah mempercepat untuk mengimbangi langkah-langkah istri-istri yang lain, kata Nabi. Udah, ntar saya anterin aja. Nah, jadi ya salah satu hikmahnya Sofia tidak bisa mempercepat langkah ya, akhirnya diantar sama Nabi. Gitu ya. Begitu juga, ini dia, sekali lagi Sofia. Sofia kan kakinya nggak terlalu panjang tuh. Jadi kalau naik onta atau naik kuda, itu dia butuh pijakan. Nggak nyampe pijakannya ke pijakan onta atau pijakan kuda. Lalu kalau misalnya Sofia lagi mau naik kuda atau mau naik onta, Nabi berlutut di hadapan Sofia, mempersilahkan pahanya untuk jadi pijakan kakinya Sofia. Wah, Masya Allah ya. Ini udah kayak pangeran di fairy tales ya sebetulnya ya. Nah, Will, ibaratnya gitu ya.
Pangeran William berlutut, terus Kate Middleton naik di atas pahanya untuk naik kudanya. Kayak gitu kira-kira. Kurang sweet gimana coba? Jadi Nabi nggak nyuruh pelayannya, pelayan-pelayan perempuan bantu tuh putri kalian, kan nggak gitu. Nabi langsung, Sofia sayang, nih paha saya injek aja biar kamu nyampe kakinya ke atas unta itu, atau ke atas kuda itu. So sweet banget ini mah. Ya. Oke, baik. Jadi Nabi tidak merasa rendah diri sebagai seorang pemimpin umat Islam di masa itu, gitu kan. Terus nyuruh-nyuruh apa-apa, nyuruh-nyuruh buat pelayanan istrinya, enggak. Dikerjain sendiri sama Nabi pelayanan terhadap istrinya. Gitu. Nabi juga sering mengajak istrinya keluar kota dengan cara diundi pastinya. Jadi ada anak panah yang dikasih nama masing-masing. Begitu anak panah itu diundi, yang anak panahnya keluar namanya, itulah yang diajak oleh Nabi bepergian. Entah dalam peperangan tertentu, penaklukan apa, atau memang ada undangan dari raja mana, dan lain sebagainya. Nabi selalu mengajak salah satu istrinya dengan cara diundi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Rasulullah ketika hendak bepergian akan mengundi di antara para istrinya, siapapun undiannya yang keluar maka beliau akan pergi bersamanya. Ya, baik. Kemudian Nabi kalau manggil istrinya itu ada panggilan spesial. Misalnya pada Sayyidah Aisyah panggilannya Humaira, gitu ya, atau panggilannya itu apa ya, yang wajahnya merona kemerah-merahan karena saking putihnya. Beliau Sayyidah Aisyah nggak perlu pakai blush on, udah kemerah-merahan gitu bagian pipi atasnya, nggak usah pakai blush on, udah alami begitu. Makanya Nabi bilangnya Humaira, gitu ya. Yang pipinya saking putihnya sampai kemerah-merahan. Jadi kalau ibu-ibu di sini pengen punya panggilan sayang dari suaminya nggak apa-apa. Selebriti-selebriti juga ternyata nyunah juga gitu ya. Ada panggilannya Amoy sama Papoy, ada Mumu Pupu gitu ya, ada Mimi Pipi. Atau misalnya panggilan suami kepadanya dikhususkan misalnya, atau panggilannya sayang, atau panggilannya apa gitu, ada panggilan tersendiri. Karena tidak semua istri suka dipanggil namanya langsung gitu ya. Termasuk saya juga nggak demen kalau suami manggil Aini. Ini kenapa lagi manggil Aini? Kayak nggak ada bedanya dipanggil suami sama dipanggil yang lain. Harus dipanggil yang beda dong, biar ada bedanya yang manggil itu suami atau yang manggil yang orang lain. Gitu ya. Baik. Kemudian Nabi, kalaupun istrinya ngambek dan bikin Nabi marah, marahnya pun tetap godain. Gitu ya. Jadi waktu itu Aisyah lagi ngambek, ya. Terus digodain sama Nabi, aduh marah mulu, digodain sama Nabi, dicubitin hidungnya. Ya, wahai Uwaish, Uwaish itu panggilannya Aisyah pas masih kecil. Hai Uwaish, katakan kalau kamu lagi marah, coba kamu bilang gini. Allahumma Rabba Muhammad, wahai Allah Tuhannya Muhammad. Jadi Aisyah kalau misalnya lagi nggak marah, bilangnya ya Allah Tuhannya ya Allah, atau manggil Nabi itu gini. Kalau Aisyah lagi nggak marah, manggil Nabi itu ya Rasulullah misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi marah, Aisyah tuh kayak gengsi manggil ya Rasulullah gitu. Nyanyi Allahumma Rabba Muhammad, itu ya. Wahai Allah Tuhannya Muhammad. Ighfirli dzanbi, ampunilah dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, dan hilangkanlah amarah di dalam hatiku, wa ajirni min mudillatil fitan, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan Aisyah marah pun Nabi tetap menasehati dengan baik. Enggak saling marah. Nah, kalau bapak-bapak kan kadang istrinya ngambek, bodo amat gitu ya. Apa sih lu ngambek mulu jadi bini gitu ya. Nabi mah enggak, dicubit hidungnya sama Nabi. Udah jangan ngambek mulu. Sini saya ajarin. Gini loh kalau lagi marah. Coba kamu berdoa gitu. Nah, ini akhirnya jadi tuntunan buat kita. Kalau kita sebagai seorang istri lagi marah atau enggak jadi istri deh. Pokoknya lagi marah aja. Mau jadi istri atau enggak, kalau marah tuntunannya disuruh baca ini. Biar kemarahan kita tetap cepat hilang. Allahumma Rabba Muhammad ighfirli dzanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan.
Nah, jadi semua tanduk atau respon Nabi atau perlakuan Nabi pada siapapun termasuk pada istrinya itu menjadi rujukan buat kita, gitu. Menjadi teladan buat kita. Maka Nabi tidak akan berbuat yang bisa menjadi presiden buruk gitu buat umatnya. Kemudian Nabi juga suka ngajak istri makan di luar dan suka nanyain seleranya. Nabi nggak memaksakan seleranya sama istrinya. Pokoknya saya mau makan ini, ayo sini makan selera saya, enggak. Ya, jadi ceritanya Nabi diundang oleh seorang laki-laki Persia yang merupakan tetangganya Nabi. Orang Persia ini pengen raktir Nabi karena punya kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi, lantas mengundangnya untuk makan, sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi berkata, yang ini bagaimana? Ia menunjuk Aisyah dan berkata, tidak. Kemudian, bagaimana dengan ini? Aisyah menjawab, tidak. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kali, apakah ini bersamaku? Kemudian ia bertanya, iya. Jadi Nabi itu ketika diundang seseorang untuk ditraktir, Nabi ngajak istri. Saya ngajak istri ya, ngajak istri. Dan ketika ada hidangan, Nabi itu nanya. Dan diambilin coba sama Nabi, bukan istrinya yang ngambilin buat suami, suaminya yang ngambilin buat istri. Aisyah, mau yang ini enggak? Enggak, dibalikin lagi sama Nabi. Kalau yang ini kamu mau apa enggak? Enggak mau, dibalikin lagi. Kalau ini gimana? Iya deh Nabi, saya mau yang itu, luar biasa. Jarang-jarang ya kayak begini. Biasanya istrinya, papa mau yang mana, Pak? Biar mama yang ngambilin. Gitu. Nabi mah enggak. Aisyah mau yang mana? Nah, diambilin gitu sama Nabi, Masya Allah. Kurang romantis apa Nabi sama istrinya? Ini sebetulnya kajian buat bapak-bapak ya harusnya ya. Biar bapak-bapak nyontoh harusnya. Aduh, biar bapak-bapak pada romantis sama istrinya. Kadang-kadang bapak-bapak maunya dilayarin istri mulu ya. Mah, ambilin nasi. Nasinya kebanyakan ngomel, nasinya kedikitan ngomel juga gitu ya. Dalam hati istrinya udah bilang, ngambil sendiri sono, ke rice cooker sendiri gitu. Oh, Nabi mah enggak, malah ngambilin. Oke. Kemudian Nabi menyenangkan istri sesuai dengan umurnya juga ya. Jadi ketika itu Aisyah kan masih muda banget, masih sangat muda belia. Dia suka ngelihat anak kecil gitu main perang-perangan. Nah, ketika dia diajak oleh Nabi ke Habasyah, ke Ethiopia, dia melihat orang-orang Habasyah bermain-main dengan senjata perang, lagi main-main perang-perangan gitu maksudnya. Terus Nabi menutupi Aisyah, nah Aisyah itu ngintip dari balik badannya Nabi, ngintip sambil seneng gitu ya. Dan Nabi tidak ngajak Aisyah pulang, ayo pulang gitu. Ditunggu sampai Aisyah puas nonton. Baru setelah itu Aisyah pengen pulang, Nabi nganterin pulang. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau bapak-bapak juga memperhatikan kesehatan batin istri juga. Ajakin nonton bioskop kek gitu ya. Ajakin kemana kek gitu. Nah, artinya apa? Mempertimbangkan sebetulnya istrinya ini lagi butuh hiburan apa. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh, ternyata istrinya suka nih nonton ada anak seubayanya main perang-perangan. Nabi tidak menegur. Nabi hanya menutup badan Aisyah saja. Aisyah tetap bisa melihat dari balik badannya Nabi sampai Aisyah selesai menonton. Inilah kira-kira beberapa perlakuan yang manis yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya. Sebetulnya masih banyak yang lainnya. Tapi kita cukupkan ini dulu ya, tentang Rasulullah yang tidak pernah berlaku kasar kepada istri-istrinya, sangat menghormati pilihan dan selera istrinya. Yang terpenting buat Nabi bagaimana mengusap air mata istrinya dulu, tanpa harus mementingkan siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kadang-kadang tidak penting untuk tahu siapa yang benar yang salah. Karena yang lebih penting siapa yang merasa sedih, dia butuh itu untuk dihibur. Itu saja. Baik, jamaah sekalian. Dan bagaimana pemuliaan Nabi terhadap keluarga? Ya, misalnya kepada anaknya, kepada cucunya, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi mengiqomahi dan mengadzani pada saat cucunya lahir. Dalam satu hadis disebutkan, kata Abu Rafi, ra'aitun nabiyya adzana fi udhunil Hasan hina waladatuhu Fatimah. Bahwa Nabi itu mengadzani telinga kanannya Hasan, mengiqomahi juga di telinga kirinya ketika Fatimah melahirkan keduanya.
Hadis ini diriwayatkan sebagai hadis sahih dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ini juga dianggap sebagai hadis sahih dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini setiap kali mendapati kelahiran anaknya, beliau mengadzani di telinga kanan, mengiqamahi juga di telinga yang kiri. Begitu juga pendapat dalam mazhab Hambali ya. Sebagian ahli ilmu berpendapat hukumnya mustahab, dianjurkan, disukai ketika seorang ayah mengumandangkan azan di telinga anaknya ketika baru dilahirkan. Begitu pula pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan azan pada telinga bayi dilakukan dengan alasan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh anak manusia adalah kalimat yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertama kali yang kita perdengarkan pada anak kita itu ya kalimat yang meninggikan asmanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bukan malah di setelin dangdut, bukan malah diajarin TikTok gitu yang pertama kali diajarkan kepada anak manusia yang baru lahir, apalagi itu adalah keturunan kita sendiri, tentu lafaz-lafaz yang dikumandangkan nama yang membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Syekh Shalih bin Utsaimin juga seperti itu ya. Ini perbuatan masyru', artinya mengadzani telinga anak yang lahir itu masyru'. Ya, ada dasar hadis yang seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalaupun anaknya itu lahir nggak bisa diazanin karena harus langsung dibawa ke gitu ya, harus dilakukan tindakan karena ini dan itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau masih bisa dan memungkinkan, ya mintalah suami kita untuk mengadzani anak kita. Nggak ada suami ya siapalah yang laki-laki yang ada di situ yang bisa mengadzani anak kita. Kalau perlu Pak Dokter, panggil Pak Dokter bisa adzanin anak saya, nggak Pak Dokter. Suami saya belum datang nih, gitu ya. Tuh. Yang kedua, Rasulullah mengakikahi cucunya. Ceritanya Ali bin Abi Thalib bukan dari kalangan orang yang mampu, mantunya. Maka Nabilah yang mengakikahi cucunya. Ya, Hasan dan Husain diakikahi oleh Nabi pada hari ke-7. Dan akikah ini sangat penting. Walaupun tidak sampai wajib, tidak sampai fardu ain, tapi akikah ini sampai derajat hukumnya sunnah muakkadah. Kesunahan yang sangat amat dianjurkan. Kenapa? Karena setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Ini dia. Sesungguhnya anak itu ada hak untuk diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya dengan menyembelih hewan akikah. Ya. Kemudian orang yang mendapat kelahiran bayi dan ingin menyembelih silahkan melakukan. Buat anak laki-laki 2 ekor kambing, buat anak perempuan 1 ekor kambing. Nah ini adalah perintah dari Nabi. Setelah Nabi mengakikahi Hasan dan Husain, Nabi memerintahkan kepada semuanya, hey kalian kalau punya anak diakikahi ya. Sebetulnya akikah ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah. Cuman tradisinya berbeda. Kalau di zaman jahiliyah pra-Islam, yang disembelihin kambing itu cuman anak laki-laki. Anak perempuan enggak, karena anak perempuan lahir itu dianggap membawa duka, membawa kesialan. Gitu ya. Yang diakikah cuman anak laki. Datang Islam, enggak. Anak laki, anak perempuan semuanya memberikan keberuntungan. Gitu ya. Semuanya disyukuri. Cuman anak laki 2, anak perempuan 1. Sebagai suatu gambaran bahwa anak laki-laki itu bebannya 2 kali loh daripada anak perempuan, gitu ya. Baik. Nah, lalu apa yang Nabi maksudkan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya? Apa yang disebut dengan tergadai di sini? Sampai-sampai Nabi kok bilang tergadai sih Nabi? Nah, kata-kata Nabi murtahan atau rahinah atau tergadai di sini ada penafsirannya di kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Ahmad bin Hambal, maksudnya tergadai itu tertahan untuk memberikan syafaat. Anak nggak bisa ngasih syafaat buat orang tuanya kalau anak itu tidak diakikah oleh orang tuanya padahal orang tuanya mampu. Jadi kalau suatu saat anaknya itu soleh, rajin, banyak ibadah ya, pokoknya banyaklah pahala-pahala dan kemuliaan anak tersebut.
Qadarullah orang tuanya meninggal dalam keadaan sul khotimah, penjahat, pezina, pemabuk, naudzubillah pokoknya. Harusnya kalau orang tuanya itu pendosa, anak itu bisa menjadi syafaat buat ayahnya. Tapi kalau misalnya di dunia anak ini tidak dia akikah, anak ini syafaatnya ini tertahan gitu. Nggak bisa dia itu memberikan syafaat kepada ayahnya. Dan penafsiran yang kedua, ini penafsiran yang berbeda dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnu Qayyim, enggak, kebalik. Yang tertahan itu anaknya yang nggak bisa dapat syafaat dari orang tuanya. Bukan orang tuanya yang nggak bisa dapat dari anak, tapi anak yang nggak bisa dapat syafaat dari orang tua. Maka yang manapun yang benar di antara kedua penafsiran ini, akikah itu penting. Walaupun tidak sampai fardu ain, walaupun tidak sampai wajib, dia sunnah muakkadah sangat amat dianjurkan sekali. Agar apa? Agar anak dan orang tua bisa saling memberikan syafaat. Siapa di antara mereka yang soleh, maka dia yang akan memberikan syafaat buat yang pendosanya. Itu ya. Maka sayang kalau kita tidak mengakikohi anak kita ya. Kalau anak kita soleh, Masya Allah ya, tadi akhirat itu bisa menjadi aset buat kita, aset dunia akhirat. Dan kalau misalnya kita ingin memberikan syafaat atau menerima syafaat, itu tidak ada tertahannya gitu. Maka disinilah pentingnya untuk mengakikah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Ali bin Abi Thalib sebagai ayah dari Hasan dan Husain tidak mampu mengakikahi, Nabi sebagai kakeknya yang mengambil tindakan mengakikahi cucu-cucunya. Ya. Oke, baik. Dan apalagi yang Nabi lakukan terhadap cucunya, mencukur rambutnya, memberi nama yang baik. Jadi setelah diakikohi, dicukur rambutnya, digundulin, terus habis itu ditimbang, lalu disedekahkan seharga perak. Ya, kalau mau dihargain seharga emas lebih bagus lagi. Misalnya rambut anaknya lebat banget, pas ditimbang 2 gram. Oh, berarti orang tuanya disunahkan bersedekah senilai 2 gram perak. Ya, atau kalau orang tuanya kaya 2 gram emas, lumayan banget tuh, 2 juta ya kalau 2 gram. Nah, terus dikasih nama yang baik gitu. Nah, ngasih nama orang tua, ngasih nama anak tuh yang baik, Hasan, Husain, itu bagus nama yang diberikan oleh Nabi. Maka kalau kita punya anak, kasih namanya yang bagus, yang membuat anak itu tidak malu dengan nama itu. Ya, kadang-kadang kita ngasal pengen bombastis, dikit-dikit pengen viral, dikit-dikit pengen viral. Kasih nama yang asal-asalan hanya biar viral. Apa sih gunanya viral? Emangnya kalau viral duit di rekening kita bertambah gitu kan? Enggak juga gitu ya. Dapat like yang banyak. Emang apa sih gunanya dapat like yang banyak? Emangnya kalau ada orang ngasih like yang banyak ke kita jadi diuntungkan gitu? Kan enggak juga. Udahlah, hindari viral-viral yang negatif. Kalau yang baik bagus, misalnya kita menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, banyak yang like, dapat yang mengambil manfaat. Wah, kita dapat doa-doa yang baik, dapat pahala gitu. Tapi yang negatif-negatif buat apa terviralkan gitu ya. Nah, jadi jangan beri anak nama yang membuat anak sendiri terbebani nanti kalau mereka sudah dewasa. Kemudian Rasulullah itu membimbing keluarganya dalam beribadah. Jadi di usia yang 7 tahun udah bisa disuruh sholat. Maka sebelum 7 tahun udah diajarin sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat di usia 7 tahun. Dan pukullah mereka saat usia 10 tahun kalau nggak mau sholat. Kalau nggak mau sholat di usia 10 tahun boleh dihukum, kata Nabi. Tapi memang hukumannya jangan yang hukuman yang membuat anak jadi trauma gitu ya, enggak. Ya misalnya dikasih hukuman apa gitu, yang mendidik gitu ya, yang mendidik. Suruh misalnya main sepeda biar mereka sehat ya, atau apalah. Yang penting ada tindakan dari kita untuk menghukum sebagai didikan yang baik agar anak kita terbiasa sholat 5 waktu. Kemudian Nabi juga menasihati putrinya untuk sabar dalam berbakti pada suami. Jadi sebagaimana kita tahu sikap Nabi pada istri-istri beliau, semua istrinya itu dikasih pelayan sama Nabi. Karena Nabi ingin memuliakan istri, tidak ingin memberatkan istri. Tapi untuk putri kesayangannya, Fatimah Az-Zahra, Nabi nggak ngasih pembantu, nggak ngasih pelayan. Biar apa?
biar dilatih untuk bersabar. Lagi pula suaminya bukan orang yang mampu untuk menggaji pembantu. Mengakikohi anak aja nggak mampu Ali. Apalagi disuruh gaji pembantu. Maka Nabi menasihati pada Fatimah, udahlah kamu sabar aja ya. Sabar aja, layani aja suamimu, pahalanya banyak kok. Kalau misalnya kamu tidak sabar ya, maka bolehlah melakukan healing sebelum tidur. Nah, healingnya apa nih biar capek kita segera hilang? Maka kata Nabi, jika kalian mendatangi kasur kalian, maka ucapkanlah 33 kali tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian 33 kali takbir. Ini 33 ya, ini salah ngeklik, salah apa? Salah typing. Jadi ini 33 kali takbir. Jadi kalau kita lagi penat ya, ini juga bukan hanya sekedar penat ngurusin rumah tangga. Mungkin ibu-ibu semuanya capek pulang dari kantor ya. Healingnya gimana? Biar bisa meredam rasa lelah kita. Kadang stres juga di tempat kerja. Nabi ngasih nasihat ya, sebagaimana nasihatnya Nabi pada Fatimah Az-Zahra, sebelum tidur baca aja 33 tahmid, alhamdulillah, 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 33 tasbih, subhanallah, subhanallah, kemudian 33 kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kita tidur. Insya Allah hilang sudah penatnya, kata Nabi. Penatnya dapat pahala, zikirnya juga dapat pahala. Ya. Jadi Nabi nggak memanjakan anak. Nabi nggak bilang sama mantunya, kamu tuh ya Ali, jadi mantu, ngasih pembantu aja kagak becus lu. Enggak begitu Nabi. Nabi tidak merendahkan harga diri menantu di hadapan putrinya sendiri. Justru putrinya yang sama Nabi dinasehatin. Gitu ya. Ini sebetulnya nasihat buat para mertua juga nih ya. Kadang-kadang mertua kalau misalnya anak laki-lakinya ya, misalnya nih ibu mertua nih ya, saya misalnya ibu mertua, anak laki-laki kesayangan saya nih, dimintain ini itu sama istrinya. Wah, saya ngomelin tuh, kamu tuh ya banyak banget tuntutannya sama anak saya. Wah, gitu ya. Nabi mah enggak. Nabi mah enggak. Dinasehatin Fatimah. Fatimah enggak dimarahin sama Nabi. Ali juga enggak diturunkan harga dirinya. Fatimah juga enggak dimarahin, tapi dinasehati oleh Nabi. Inilah Masya Allah Nabi sebagai mertua, sebagai ayah, yang luar biasa keteladanannya. Kemudian Nabi juga mendampingi cucunya ya, ketika Nabi lagi sholat digendong sama Nabi cucunya. Kali ini cucu yang digendong, kalau yang Hasan dan Husain itu kan yang di atas ininya ya, yang naik di atas pundaknya Nabi pas Nabi lagi sujud, semuanya pasti sudah tahu kisah ini. Nabi nggak pengen cucunya itu jatuh geledak, jadi Nabi mengalah sujudnya yang diperlama gitu. Nah, ada juga kisah Nabi menggendong cucunya, tapi cucu perempuan, anaknya Zainab. Zainab binti Rasulillah. Ya, itu punya anak namanya Umamah. Tahu tuh Umamah bapaknya kemana gitu ya. Kok tiba-tiba Umamah digendong sama Nabi, Nabi sholatnya sambil gendong anak. Disitulah turun beberapa syariat tentang ketentuan sholat sambil gendong anak. Untung Nabi pernah sholat sambil gendong anak. Akhirnya sekarang ibu-ibu yang mau sholat sambil gendong anak sudah ada tuntunannya, itu ya, udah ada skenario-nya semuanya dari Allah. Oke, jamaah sekalian, sudah jam 12:59 ya. Oke, baik. Ini yang terakhir, slide yang terakhir adalah Rasulullah senantiasa mengajarkan kebiasaan baik pada keluarganya. Ya, seperti misalnya Nabi kalau tidur itu membaca apa saja nih, ini dia. Nah, bahwa Nabi jika hendak tidur ke tempat tidurnya setiap malam, dia mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti ini ya. Nabi mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian Nabi membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Setelah dibaca, ditiupkan ke seluruh tubuhnya. Ya. Kenapa? Ya, untuk perlindungan diri dari gangguan setan, dari mimpi buruk, dan lain sebagainya. Ya, agar didatangkan mimpi-mimpi yang baik juga. Kemarin ada ya di podcast mana gitu, ada anak umur yang menceritakan dengan bangganya, ibu saya, bapak saya muslim semua loh. Wah gitu ya. Tapi saya umur 13 tahun murtad, dia bilang, gara-gara mimpi yang membuat saya
ingin keluar dari agama Islam, wah hati-hati, itu mimpi, jangan-jangan mimpi dari syaitan gitu ya. Hati-hati, maka kita disunahkan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur. Dan kemudian begitu juga sebelum tidur, misalnya disuruh dikebas-kebasin, ya. Jadi kita misalnya ngambil sapu lidi atau kain tertentu, kita mengibas-ngibaskan tempat tidur kita, ya, dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya tempat tidur kita sudah kita bacakan zikir, sudah dihilangkan semua gangguan dari jin misalnya, atau misalnya kotoran-kotoran tungau juga sudah terbersihkan, sehingga tidur bisa lebih nyaman dan terlindungi dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang pengajaran Nabi kepada cucu dan anak-anaknya untuk membuat good habit, itu panjang banyak sekali. Ini baru urusan mau tidur doang. Ya, dari ntar bangun tidur ada lagi, bangun tidur itu cuci tangan dulu, baca doa segala macam. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi panjang ceritanya kalau kita bahas. Tapi ini adalah salah satu contoh bahwa Nabi sebagai kepala keluarga sangat bertanggung jawab memberikan keteladanan dan pembiasaan good habit gitu ya untuk anak dan cucunya. Baik teman-teman semuanya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat kita bahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tentang perlakuan baik beliau dan yang sangat sweet dan penuh tanggung jawab kepada istrinya, pada anaknya, pada cucunya, pada menantunya. Gitu ya. Jika ada tanya jawab, silakan saya kembalikan waktu dan media ke Mbak Diah, silakan. Baik Ustazah, Masya Allah. Masih deg-degan sedikit. Mudah-mudahan nanti dapat suami yang sesuit itu ya. Amin. Amin, amin, amin. Baik Ustazah, saya lanjut dengan tanya jawab ya. Ada beberapa yang sudah masuk. Ini yang pertama, Ustazah, sampai usia berapa sebenarnya anak-anak masih boleh sholatnya main-main, misalnya gerakan tanpa bacaan sholat dan terburu-buru atau bercanda. Dan ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi, tetapi masih nyambung ke situ sih. Karena terus terang setiap kali ini ibunya ingin mengajak anaknya untuk belajar sholat, tapi kata bapaknya nggak perlulah, masih kecil gitu. Jadi untuk memberitahunya itu seperti apa? Ya, jadi anak-anak itu dibimbingnya dari sebelum umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun udah kita ajakin gerakan-gerakannya dulu aja, nggak apa-apa. Belum diajarin bacaan, nggak apa-apa. Ya, yang penting ibunya sujud, anaknya ikutan nungging gitu ya. Ibunya takbir, anaknya ikut takbir, semuanya. Yang penting gerakannya aja dulu. Artinya biar jadi habit aja dulu bahwa oh anaknya ini sudah terbiasa melakukan sholat 5 kali dalam sehari semalam ya. Sambil kita pelan-pelan ngajarin dia. Kan kita udah pernah tuh seminar sholat, ternyata mengajarkan rukun qauli atau yang penting sah dulu ya, itu kan bacaan yang wajib kan cuma 4 doang. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, gampang. Ya, kemudian surat Al-Fatihah, gampang. Kalau bisa yang ngajarin Al-Fatihah ibu dan bapaknya langsung. Kenapa? Karena anak akan membaca itu setiap harinya. Bayangkan kalau setiap anak baca Al-Fatihah, dia bisa Al-Fatihah gara-gara kita yang ngajarin. Berapa banyak pahala yang kita dapat panen tiap dia baca itu. Itu kan? Nah, Al-Fatihah kan, jadi takbir Al-Fatihah. Belum menghafal juz amma, nggak apa-apa, udah Al-Fatihah aja dulu. Karena surat-surat itu yang lain itu kan sunnah hukumnya kan, yang wajib kan hanya Al-Fatihah saja. Nah, habis itu tahiyat. Tahiyat memang agak panjang, anak saya juga terakhir baru bisa tahiyat sampai innaka hamidum majid juga pelan-pelan kok. Tapi tahiyatnya juga nggak usah sampai innaka hamidum majid. Kan yang wajib cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kan? Nah, soal lanjutannya pelan-pelan aja yang wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik dan lain sebagainya sampai innaka hamidum majid itu ntar-ntar aja. Yang penting yang rukunnya dulu. Ya. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, surat Al-Fatihah, at-tahiyat sampai sholawat itu tadi. Terus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah cuman itu kan bacaan yang wajib dalam sholat.
Sisanya bacaan-bacaan yang sunnah semua, tinggal ngimbangin aja gitu. Kunut gimana kunut belakangan nggak apa-apa gitu. Surat-suratnya juga udah kuliah aja dulu. Jadi kalau misalnya sampai kapan sih anak-anak bisa kita biarin asal-asalan? Bukan ngebiarin, kita tetap tegur. Nah, kalau sholat jangan main-main. Tapi kan enggak main-main versi kita dengan enggak main-main versi dia itu kan beda. Buat dia itu enggak main-main, tapi buat kita kadang-kadang kita terkesannya main-main. Standarnya jangan standar kita dulu. Standar dia dulu nih. Yang penting dia bisa berdiri dengan baik, ya. Rukunya kalaupun kurang sempurna nggak apa-apa. Tapi ntar habis sholat dikasih tahu, nak coba deh, tadi mama lihat kamu rukunya kurang bener deh, coba ruku lagi. Nah nanti sekali lagi kalau sholat rukunya kayak gini ya, gitu. Jadi selalu pelan-pelan, selalu ada upgrade gitu loh. Anak itu setiap fasenya ada upgrade-nya. Misalnya nih dia kita udah ajarin at-tahiyatul sampai yang rukunnya doang gitu kan, dia udah fasih banget, ntar beberapa minggu kemudian tambahin lagi. Yang penting anak itu mau dulu, jangan anak dibikin shock dulu, tiap hari disuruh ngapalin mulu, anak lagi nggak mood juga dipaksa-paksa. Akhirnya anak menganggap sholat itu sebagai beban, bukan sesuatu yang enjoy gitu. So kita selama mereka belum baligh, pada dasarnya mereka belum dapat dosa. Tapi alangkah baiknya kalau mereka sudah baligh, sholatnya sudah ideal. Sambil step by step. Kan waktu untuk ngajarin sholat itu panjang loh. Anak sekarang tuh baligh umur berapa sih? Umur 13 tahun. Kita kalau udah ngajarin dari umur 6 tahun, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, anggaplah 6 sampai 7 tahun kita punya waktu untuk ngajarin anak sholat, step by step aja. Nggak usah diobrok gitu dong. Nggak usah. Nggak usah juga terpengaruh dengan cerita-cerita tetangga. Anak saya dong 6 tahun udah hafal ini itu. Nggak usah. Ibu-ibu kalau lagi pada ngumpul suka begitu sih. Anaknya dipamer-pamerin. Padahal kan setiap anak punya minus plus yang berbeda gitu. Anak saya dong umur 7 tahun tuh udah bisa jadi imam sholat taraweh dong di rumah saya. Anak situ tahiyat aja belum hafal. Biarin, nggak usah didengerin gitu. Kenapa? Karena anak kita mungkin tidak semudah itu menghafal, tapi nggak apa-apa, kita punya 6-7 tahun kok untuk ngajarin. So, santai aja, tidak perlu terbebani. Ya, santai, yang penting anak enjoy melakukan sholat, dan ketika dia baligh, dia sudah bisa melaksanakan sholat dengan ideal. Itu aja. Masya Allah, baiklah. Jadi ibu-ibu yang mendengar tetap semangat. Untuk pertanyaan yang kedua, ini terkait materi Ustazah, tatawu'at, izin bertanya, tatawu'at itu apa ya Ustazah? Tatawu'at itu artinya ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan, ya. Jadi misalnya mengazani anak di telinga kanan, mengiqomahi di telinga yang kiri, itu kan ibadah tatawu'at namanya, ibadah sunnah yang dianjurkan, ya. Atau apalagi tatawu'at itu akikah, itu juga tatawu'at. Jadi tatawu'at itu ibadah sunnah yang dianjurkan. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustazah mohon izin bertanya, untuk beberapa waktu yang lalu sempat ada video yang viral, suami meminta istrinya untuk melakukan hal-hal dengan ancaman kalau tidak nurut kata suami nanti dosa lo begitu. Apakah itu diperbolehkan ya Ustazah, atau apakah mungkin kira-kira kalau misalkan suami meminta kita dengan permintaan yang mesra dan lembut, apakah kita juga gimana sih, ini saya juga bingung. Apakah kita tidak boleh mengikutinya gitu? Saya juga bingung dengan pertanyaan ini. Gini, ketaatan istri pada suami itu memang wajib, tapi bukan unlimited. Ada batasannya. Ada batasan di mana istri boleh untuk tidak taat pada suaminya. Pertama, ketika seorang suami menyuruh istrinya untuk bermaksiat. Istri tidak wajib taat, malah haram mentaatinya. Misalnya istri dilarang sholat gitu ya, atau istrinya disuruh melakukan apalah, pokoknya maksiat gitu, nggak boleh. Yang kedua, ketika istri diperintah oleh suaminya untuk melakukan hal-hal yang harusnya menjadi kewajiban suami. Ketika suami melimpahkan tanggung jawabnya dia sebagai suami kepada istri.
Misalnya, yang bertanggung jawab menafkahi keluarga siapa? Suami kan? Nah, kalau misalnya suami bilang sama istri, istriku, aku lagi males nih, pengen main Mobile Legends seharian, kamu seharian ini kerja lagi, sono cari duit, nafkahin aku dan anak-anak ya. Kamu istri loh, taat loh sama suami, nggak taat, neraka loh. Udah sana cari duit. Wajib nggak taat? Enggak. Ini model suami yang belum pernah kelilipan sendal jepit kali ya. Ini nggak bisa dong kayak begitu. Itu melimpahkan tanggung jawab, nggak boleh kayak begitu. Ya, jadi melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri, itu istri boleh menolak. Kalau istri mau silakan. Oke, Mas ganteng, Mas di rumah aja, Mas kegantengan sih, ntar banyak naksir lagi, saya aja lah yang kerja gitu. Ya nggak apa-apa kalau istrinya mau kan. Tapi istrinya nggak wajib mentaati hal seperti itu. Terus gimana dong kalau misalnya seorang suami nyuruh-nyuruh istrinya dengan ancaman-ancaman kayak gitu? Ya nggak gitu juga. Suami boleh memberikan warning pada istrinya kalau istrinya nusyus. Ya, misalnya istrinya durhaka nih, ya, misalnya istrinya selingkuh lah, atau istrinya misalnya pergi dari rumah tanpa izin lah, kabur kemana, atau istrinya menggelapkan uang suami, apa segala macam gitu kan. Durhaka iya. Di An-Nisa ayat 34 boleh memberikan suatu apa ya? Suatu didikan gitu yang stepnya ada 3. Pertama, fa'izuhun, mau itu hasanah dulu. Jadi kalau misalnya istrinya nusyus tuh bukan diancam, bukan. Woi, kamu tuh ya, neraka, dikit-dikit neraka. Istrinya lagi ngambek, diancam neraka. Istri mana yang mau pulang kalau diancam-ancam neraka begitu? Ya dirayu lah mau itu hasanah. Istriku, aku salah apa sih? Kenapa sih? Duit bulanan kurang apa gimana ya? Kan gitu enaknya kan. Fa'idun mau itu hasanah dulu gitu. Kalau sampai di rumah istri juga masih nusyus, baru apa wahjurhunna fil madaji, boleh pisahkan dulu tempat tidurnya. Namanya juga ngambek. Kalau ngambek dibisain aja dulu tempat tidurnya, nggak usah sekamar dulu daripada sekamar punggung-punggungan ngambek-ngambekan. Ya suami ngalah dulu kali tidur di sofa atau istri tidur di kamar anak gitu misalnya. Nah kalau misalnya masih juga nusyus, masih juga durhaka istrinya, baru wadribuhun, baru dipukul. Tapi dipukul di sini itu darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, tidak memberikan bekas gitu. Maka para ulama memberikan batasan bolehnya memukul dalam An-Nisa 34 itu hanya dengan menggunakan kayu yang setipis kayu siwak. Panjangnya pun tidak lebih dari sejengkal. Ya, kayak lebih kecil dan pendek dari sikat gigi gitu. Apalagi kalau dipukulnya pakai lintingan duit dolar kali ya. Nah, itu boleh juga tuh. Istrinya cepat taat lagi tuh ya. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya apakah istri wajib untuk mentaati suami yang kalau suami itu nyuruh-nyuruh pakai ancaman-ancaman neraka, ya lihat dulu suruhannya disuruh apa dulu nih. Ya, lihat dulu suruhannya apa. Apakah suruhan atau perintahnya itu memang wajib untuk ditaati ataukah tidak. Itu ya. Apakah itu menzalimi istrinya atau tidak. Misalnya istrinya disuruh nyebur ke kolam, istrinya nggak bisa renang ya, nggak bisa diturutin. Ya, jadi lihat-lihat dulu. Baik, karena tadi tidak perintah suaminya tadi tidak secara spesifik disebutkan, jadi saya hanya bisa mengatakan lihat-lihat dulu apa isi redaksi perintahnya. Baik. Baik, oke, saya lanjutkan dulu. Assalamualaikum Ustazah Aini. Mendidik anak itu kewajiban orang tua, tapi kami menitipkan anak di pesantren dengan niatan anak ke depan menjadi anak yang soleh dan lebih baik mengenal Al-Quran. Kemauan anak sendiri juga yang untuk ditempatkan di pesantren. Namun dengan adanya banyak peristiwa di pesantren, kekerasan di pesantren, kami merasa galau. Jika kami mendidik sendiri tapi tidak maksimal karena orang tuanya bekerja, jika kami mendidik sendiri tetapi sepertinya tidak maksimal karena orang tuanya bekerja dan itu berbeda seperti mendidik di pesantren. Bagaimana Ustazah supaya kami tetap istiqomah menitipkan anak kami di pesantren? Kok saya selama di pesantren nggak pernah ada kekerasan ya, Bu? Saya di Gontor loh, alumni Gontor. Iya, kemarin ada pemuda. Bu, Gontor itu sudah berdiri dari tahun 1926. Lebih tua dari kemerdekaan Indonesia. Dan usia 96 tahun pesantren, baru ada satu saja urusan kekerasan. Wah, booming. Seakan-akan jasa Gontor yang 96 tahun itu nothing. Enggak. Saya tinggal di Gontor 5 tahun. 9 tahun setengah deh sama pengabdian, 5 tahun setengah sama pengabdian, nggak ada tuh info-info kekerasan kayak gitu, nggak pernah terjadi.
Tentu ya. Terus di pesantren, saya lahir di pesantren, ayah saya punya pesantren, lahir aja saya di rumah yang adalah pesantren gitu ya. Nggak pernah juga ada begitu-begitu. So, informasi satu titik nila, jangan sampai mengeruhkan susu sebelanga gitu ya. Jadi apa yang terjadi di pesantren, memang misalnya di pesantren mana gitu ada pemerkosaan segala macam, itu kan pesantrennya pesantren abal-abal, nggak punya izin pengelolaan pesantren. Jadi ribuan, ratusan ribu pesantren yang ada di Indonesia, jangan sampai kita anggap buruk hanya karena 1, 2, 3 oknum gitu. Jadi kalau mau menitipkan pesantren ya kita berdoa kepada anak. Bukan berarti kita nggak didik anak gara-gara anak ditaruh di pesantren. Kan kita kalau nitipin anak ke pesantren kita yang nganterin, ya kita yang membiayai juga, kita yang keep in touch dengan ustadzahnya yang menjaga. Kita yang ngasih dia perhatian, kita yang antar jemput dia kalau udah liburan kita jemput, kita balik lagi, kita anterin lagi gitu ya. Kita yang membiayai, kita yang ngirimin paket ini dan itu, kita yang memenuhi semua kebutuhannya, kita yang mendoakan dia. Setidaknya setiap habis sholat, itu juga bagian dari mendidik anak juga. Kan kita nggak serta-merta, tuh masuk pesantren, saya nutup mata, kan enggak. Gitu ya. Jadi tetap mendidik anak di pesantren itu tetap bagian dari ikhtiar orang tua. Tapi kalau misalnya ibu memilih untuk tidak memasukkan anak ke pesantren, nggak apa-apa juga. Cari aja sekolah yang milieu atau biahnya atau lingkungannya baik gitu. Kalau misalnya ke sekolah yang umum gimana? Misalnya sekolah negeri atau apa segala macam. Ya nggak apa-apa, kan di sekolah negeri itu paling cuma pagi sampai siang. Sisanya kan sama kita orang tua. Nah, ketika kita di rumah, disitulah sisa waktu kita yang berkualitas untuk mendidik dia. Karena hari ini belajar apa? Kamu kesulitan apa? Kalau anak lagi ujian, ya kita bantu ngajarin anak juga. Nah, kalau misalnya kita nggak sempat gimana? Ya kita datangkan guru les. Itu kan semuanya adalah ikhtiar. Semua perlakuan atau sikap atau keputusan pengambilan keputusan terhadap anak itu bagian dari kita mendidik anak kita. Jadi ibu mau ke pesantren, mau di pesantrenin atau tidak anaknya, semuanya adalah keputusan ibu. Yang paling penting kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga anak kita dimanapun mereka berada saat penjagaan kita tidak sampai. Baiklah, Ustazah, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa, mohon doa, minta tolong untuk doanya, Ustazah, doa penutup. Baik jamaah sekalian, sudah di penghujung acara ya, sudah mau masuk kantor lagi ya. Kita sudahi kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Tentu kita tidak mungkin membanding-bandingkan suami kita dengan Rasulullah ya, itu antara langit dan sumur masih digali lagi pastinya. Maka tentu kita maafkan, kita maklumi semua kelemahan atau kekurangan dari suami kita, sebagaimana kita yang juga tidak semulai Sayyidah Aisyah, tidak semulai Sayyidah Khadijah. Semoga Allah memberikan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita. Dan semoga kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan keluarganya dalam kebaikan akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama berdoa, semoga Allah ijabahi semua keinginan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Semoga selalu sehat selalu dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di kajian berikutnya.
Baik, itu saja teman-teman untuk kajian kita di kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kajian 2 pekan depan. Ya, apabila masih ingin murojaah kembali, seperti biasa nanti akan kita bagikan juga materinya dan rekamannya di Linktree ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Ustazah, sehat-sehat selalu. Saya ucapkan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan.